Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Tomo. Kali ini kita akan membahas sila keempat. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pedoman pengamalan dan pelaksanaan Pancasila, pada sila keempat ini terdapat 10 butir. Nah, mari kita baca dulu 10 butir ya. Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Nah, kita bahas dulu. Nah, nomor satu udah tahu ya, semuanya punya hak dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain, itu misalnya lagi rapat, nggak boleh memaksakan kehendak. Lagi diskusi dengan temannya, tidak boleh memaksakan pendapat. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Jadi kalau untuk kepentingan bersama, misalnya bikin jembatan atau bikin apa, harus bermusyawarah dulu. Ya, kalau tidak bermusyawarah nanti yang menanggung akibatnya kalau salah berarti kita sendiri. Kita harus bareng-bareng menanggung akibatnya, makanya harus bermusyawarah dulu. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan. Jadi pada saat musyawarah harus bersemangat kekeluargaan. Tidak boleh mau menang sendiri, tidak boleh menjatuhkan kelompok lain, tidak boleh berusaha untuk mengalahkan kelompok lain, menjelekkan kelompok lain. Nah, ini harus semangat kekeluargaan. Kita lanjutkan ya. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Jadi kalau sudah diputuskan harus dilaksanakan. Misalnya hasil rapat menentukan jadwal piket di kelas. Sudah ditentukan jadwal piket, maka kita harus melaksanakan tugas piket sesuai dengan jadwalnya. Misalnya lagi di masyarakat, sudah ditetapkan untuk membangun jembatan perlu iuran 50.000 misalnya. Maka kita harus menjunjung tinggi keputusan yang dicapai, yaitu kita harus ikut iuran. Berikutnya, nomor 6, dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Hampir sama kayak nomor 5 ya. Jadi hasil musyawarah harus dilaksanakan. 7, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jadi dalam bermusyawarah itu kepentingan utama harus diutamakan. Ya, kepentingan bersama itu misalnya untuk membangun jalan perlu ada rumah yang harus digusur. Maka kita harus mementingkan kepentingan bersama. Seandainya itu rumah kita harus mengalah, harus merelakan untuk pindah tempat lain. Tentu saja nanti pasti ada musyawarah untuk memberi ganti rugi. Ya. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Jadi kalau bermusyawarah tidak boleh dengan emosi, dengan marah-marah, ya. Harus dengan akal sehat. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran, keadilan, persatuan, demi kepentingan bersama. Jadi, meskipun bermusyawarah, keputusannya tidak boleh bertentangan dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Misalnya, ada pencuri tertangkap, lalu mereka bermusyawarah. Hasil musyawarahnya itu pencuri itu harus dibakar atau dibunuh. Maka keputusan itu adalah tidak sesuai dengan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi tidak boleh bertentangan dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Lalu harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
Dalam musyawarah misalnya eh, akan berkelahi dengan kelompok lain. Nah, itu tidak boleh. Ya, dalam bermusyawarah, misalnya musyawarah eh, disepakati akan membakar apa itu sebuah toko, nggak boleh ya. Itu namanya permusyawaratan yang tidak sesuai dengan pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bermusyawarahnya harus bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Butir ke-10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat untuk melaksanakan permusyawaratan. Nah, jadi kita, rakyat Indonesia mempunyai wakil, yaitu di DPR dan di MPR. Nah, kita harus percaya bahwa kepada wakil-wakil yang dipercaya itu, mereka akan melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi kita harus percaya pada wakil-wakil rakyat kita. Ya, mereka akan berjuang eh, memperjuangkan hak-hak rakyat yang diperoleh dari pemerintah. Ya, gitu ya. Jadi harus percaya kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Kalau tanpa perwakilan maka jumlahnya banyak sekali. Ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang contoh pengamalan sila keempat di lingkungan keluarga. Intinya ada musyawarah ya. Membagi tugas dengan anggota keluarga dengan cara musyawarah. Nah, tugasnya apa? Tiap hari siapa yang harus buka pintu garasi, siapa yang harus nyapu, siapa yang harus ngepel. Nah, itu dibagi tugasnya dengan musyawarah. Yang kedua, melakukan musyawarah jika menentukan tujuan rekreasi. Oh ya, kalau misalnya pengen rekreasi, nggak boleh langsung pokoknya pergi ke sana. Berunding dulu, ya. Pada milih kemana. Nanti setelah disepakati hasil musyawarah, baru kita memilih tempat rekreasi. Jika ingin membeli sesuatu untuk keluarga, berunding terlebih dahulu. Nah, kalau mau beli apa itu jam tangan, mungkin tidak perlu berunding, ya, karena itu mungkin uang pribadi kita, bukan untuk keluarga. Tapi kalau ingin membeli misalnya membeli lemari, nah berunding dulu. Ingin membeli rumah, berunding dulu, ya. Sebelum melakukan kegiatan hajatan keluarga, diadakan rapat keluarga besar. Nah, ini bagus. Ya, ini bermusyawarah karena akan melakukan kegiatan yang besar. Ya. Hajatan itu kegiatan yang besar ya. Sekarang pengamalan sila keempat di lingkungan sekolah. Mana ya? Ah ini. Mengikuti pemilihan ketua kelas. Nah, itu sila keempat. Karena pemilihan ketua kelas itu mencerminkan kehidupan berdemokrasi di sekolah. Menghargai setiap usulan atau masukan ketika rapat. Nah, ketika rapat ya, ada yang usul, kita harus menghargai. Membagi regu dan tugas piket. Ya, regu dan tugas piket pasti diatur dengan musyawarah. Ya, menjalankan tugas piket yang telah diatur. Nah, kalau sudah disepakati, kamu dapat jadwal hari Rabu, berarti tiap hari Rabu siap piket. Mengikuti kegiatan sekolah dan mensukseskannya. Biasanya kegiatan sekolah ada panitianya. Nanti kita harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh panitia. Menghargai setiap pemimpin di sekolah. Nah, kalau udah ada pemilihan ketua, terus ada yang diangkat jadi ketua, harus dihormati. Ya. Berikutnya, mengisi majalah dinding dengan opini dan gagasan yang baik. Nah, ini
eee, majalah dinding tidak semuanya ngisi ya, nggak muat, yang mau saja boleh ya. Nah, sering-sering mengisi majalah dinding, itu boleh, bagus ya. Kita lanjutkan. Contoh pengamalan sila keempat di lingkungan masyarakat. Antara lain apa yang mencerminkan demokrasi? Pemilihan ketua RT atau RW. Nah, menghadiri dan mengikuti undangan acara RT, RW atau desa, karena biasanya itu mengadakan musyawarah untuk melakukan apa begitu. Melaksanakan jadwal ronda dibuat dari hasil musyawarah. Jadi kita harus ngikutin karena itu keputusan hasil musyawarah. Berikutnya, mensukseskan acara yang diadakan di lingkungan sekitar. Biasanya acara yang dilakukan di lingkungan sekitar juga merupakan hasil musyawarah. Mereka sudah bermusyawarah. Kalau kita tidak ikut bermusyawarah, kita yang penting melaksanakan hasil musyawarah dengan sungguh-sungguh. Berikutnya, mengikuti kegiatan, kerja bakti, kegiatan lain. Kerja bakti juga pasti hasil musyawarah. Sebelum kerja bakti pasti bermusyawarah dulu. Kemudian, ikut bergotong royong dalam pembangunan sarana umum. Ya, kalau akan membangun sarana umum pasti juga sudah apa itu namanya, rapat atau musyawarah dulu. Nah, kita kalau nggak ikut rapat, tinggal ikut saja gotong royongnya, ya, ikutin saja. Berikutnya, perumusan dan pengesahan rencana anggaran pendapatan dan belanja pembangunan RW atau desa. Nah, ini yang merumuskan anggaran pendapatan RW atau desa itu biasanya ya perangkat-perangkat desa, ya. Mereka sudah sering melakukan hal demikian. Jadi mereka pasti sudah bermusyawarah. Oleh karena itu, sesuatu yang anggaran atau sesuatu yang sudah disahkan oleh pengurus berarti pasti sudah melalui musyawarah. Kita tinggal ikutin saja ya ketentuan-ketentuannya. Ya, demikianlah contoh-contoh sila keempat pengamalannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.